Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jeduk di aplikasi Alikmotion pakai DJ Parkoy Macarena. Oke, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download di link deskripsi dan juga di bitnya. Kalian bisa cek di deskripsi juga, dan kalau ada salah-salah mohon koreksinya. Langsung aja di sini kita tambahin aja satu foto. Lalu setelah itu kalian bisa panjangin aja sampai detik 04.17 dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, kalian cari efek yang upin di distorsi or warp, lalu kalian aktifin tombol mirrornya dan kalian kembali, kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian cari efek yang ombak-ambing di move atau transform, dan buat sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu di frekuensinya kalian bisa atur jadi 0,70 Hz atau 0,70. Lalu kalian masuk di magnitude, biarin jadi 25. Kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian cari efek yang swing atau ayun di move atau transform. Nah, buat frekuensinya kalian bisa atur jadi 0,50. Lalu kalian masuk di sudut 1, kalian bisa atur jadi min 2,5 derajat. Masuk di sudut 2, kalian bisa atur jadi 2,5 derajat atau kebalikan sudut 1. Selanjutnya kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari yang lengkungan fraktal dan kalian klik yang pengaturan standar. Masuk di magnitude, kalian ubah jadi 0,010. Lalu kalian masuk di detail, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,87. Kasih keyframe juga di akhir, kalian ubah jadi 0,31. Lalu kalian masuk di lakunarity dan kalian ubah jadi 0,48. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi. Masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Selanjutnya kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang pemindahan acak. Lalu di magnitude, kalian masuk di detik 03.29, kalian ubah jadi 0. Lalu kalian kasih keyframe juga di akhir, kalian ubah jadi 118. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 2 fullin ke bawah. Kalau udah kalian masuk di evolution, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00 dan di awal kalian ubah jadi 0,73. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva 2 fullin ke bawah dan kalian kembali masuk di set, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00 dan buat yang di awal kalian ubah jadi 0,46. Kita masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva 3 fullin ke atas, kita lurusin dulu. Nah, kalau udah kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang linear strike. Lalu di kekuatan, di sini kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,09. Lalu kalian masuk di detik 01.23, kalian ubah jadi 0,00. Kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3, lalu kalian naikin full. Setelah itu kalian masuk di detik 03.29, kalian kasih keyframe, lalu yang di akhir sendiri kalian ubah jadi 0,09. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 2 fullin ke bawah. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan foto. Nah, lalu kalian bisa panjangin aja sampai detik 06.25. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 06.25. Kalian klik yang belakang, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir juga. Setelah itu kalian masuk di detik bit yang kedua, kalian zoom jadi 1245. Selanjutnya kalian zoom jadi 1360. Lanjut kalian zoom jadi 1250 lagi. Lalu kalian zoom jadi 1210. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva, klik kurva 3 fullin ke atas semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa potong-potong aja buatnya sesuai detik bitnya. Nah, kalau udah di sini kalian bisa balik secara horizontal di detik 05.05. Kalian balik secara horizontal lagi di detik 05.25 dan kalian balik secara horizontal di foto yang terakhir. Kalian tambahin satu foto lagi. Kalau dari sini kalian bisa panjangin sampai detik 09.03 dan kalian potong di detik 7.11. Klik foto belakang, masuk di move atau transform, move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal. Lalu di detik 08.02 dan di detik 08.16. Nah, kalau dari sini kalian masuk aja di
detik bit yang kedua kalian zoom jadi 1400 px atau terserah kalian juga. Nah kalau udah kalian masuk di detik bit selanjutnya belum ada keyframe nya, kalian zoom jadi 1400 px lagi, lalu yang di akhir sendiri kalian zoom jadi 1400 px lagi. Nah kalau udah di sini kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 3 fullin ke atas semuanya sampai selesai. Nah selanjutnya di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit. Lalu kalian masuk di foto detik 07.11 kalian balik secara horizontal, masuk di detik foto 08.02 kalian balik, dan foto yang terakhir kalian balik juga. Selanjutnya kalian tambahin foto berikutnya. Nah untuk foto yang ini di sini kalian panjangin sampai detik bit yang terakhir, lalu kalian potong fotonya dan kalian potong di detik 09.18, klik foto belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Nah untuk detik bit yang kedua di sini kalian bisa atur jadi 1245, pengaturannya sama kayak foto yang awal tadi. Lalu untuk detik bit selanjutnya kalian zoom jadi 1360 px, lalu di selanjutnya kalian perkecil jadi 1250 px, lalu untuk selanjutnya kalian perkecil lagi jadi 1210 px. Nah kalau udah kayak gitu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 3 fullin ke atas semuanya sampai selesai, dan seperti biasa kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit. Oh ya jangan lupa kalian balik-balik fotonya, ini aku lupa tapi aku udah benerin. Nah kalau udah kalian langsung aja masuk di foto detik 04.17, kalian gandakan satu layar dan kalian masuk di detik 6.25, kalian gandakan satu layar lagi, lalu kalian masuk di detik 09.03, kalian gandakan satu layar, lalu kalian masuk di awal foto lagi di detik 04.17, klik yang atas, masuk di efek, klik tambahkan efek, kalian cari efek upin atau tiles di distorsi or warp, kalian aktifin mirrornya dan kalian bisa langsung aja kembali, lalu kalian klik tambahkan efek dan kalian cari efek yang ombak-ambing atau oscillate di move atau transform. Lalu kalian bisa klik tulisan pengaturan standar. Nah buat sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 340,0 derajat. Kalian masuk di frekuensi, kalian bisa atur jadi 6,80 Hz atau 6,80 Hz. Nah kalau udah masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di tengah, lalu kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 500. Nah kalau udah kayak gini kalian bisa geser ke depan dan kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva 3 fullin ke atas, yang horizontal kalian agak geser ke samping, salin kurvanya dan kalian bisa kembali, lalu kalian masuk di efek upin lagi, kalian kasih keyframe di awal sama di akhir, lalu yang di tengah di sini kalian bisa zoom terserah kalian mau seberapa. Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe awal, klik kurva 3 horizontalnya kalian fullin, keyframe akhir klik kurva 2 horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah kayak gini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Tuhnya di sini kalian ubah jadi 1,50, lalu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian tambahkan efek ombak-ambing lagi di move atau transform. Nah setelah itu untuk sudutnya biarin, masuk di frekuensi, ubah jadi 8,60 Hz, masuk di magnitude, kasih keyframe di tengah, kalian ubah jadi 0, lalu yang di depan kalian ubah jadi 150. Nah kalau udah kayak gitu kalian bisa geser ke depan, masuk di pertengahan keyframe dan kalian tambal kurva yang udah kita salin tadi, kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian cari efek yang paparan gamma di warna dan cahaya, klik yang pengaturan standar. Nah untuk exposure-nya kalian kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00 dan buat yang di awal kalian ubah jadi 1,00 atau terserah kalian juga. Aku pakai 1,50, lalu di sini kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva dan kalian klik kurva 3 fullin ke atas. Kalau udah kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek lagi, kalian cari efek yang turbulent displace di distortion warp. Oke, kalau udah di sini kalian klik efeknya, masuk di offset yang X, kalian bisa atur jadi offset yang X, kalian bisa atur jadi 64.
Nah, kalau udah di sini kalian bisa masuk di kekuatan, kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 0,250, lalu kalian kasih keyframe di akhir ubah jadi 0,000, masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa atur kurvanya kayak gini, ikutin kayak aku. Nah, kalau udah kalian bisa kembali masuk di evolution dan kalian atur jadi 4,62 atau 4,62. Selanjutnya di bawah ini kalian klik yang XY. Nah, untuk skalanya kalian bisa kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,50 atau 0,50. Kalian kasih keyframe di awal. Nah, buat yang di akhir kalian ubah jadi 2,00. Selanjutnya kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa klik kurva 3, lalu kalian kembali. Untuk oktavnya kalian ubah jadi 1. Lalu di sini kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang warna cerah. Lalu di sini untuk garisnya, untuk garis itu kalian geser sampai di garis warna biru. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, kalian masuk di gambar dan tepi, kalian cari yang temukan tepi, klik yang pengaturan standar. Lalu di sini kalian klik untuk putarnya, kalian aktifkan. Oh ya, aku lupa record, jadi tadi efek upinnya yang keyframe di tengah aku ubah jadi 2,00, jadi agak besar gitu ngezoomnya. Oke, lanjut. Jadi kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal biarin jadi 100% dan di akhir kalian ubah jadi 0%. Lalu kalau udah di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian salin efeknya, lalu kalian tempelin di bawahnya. Nah, kalau udah kalian masuk di upin, kalian hapus keyframe yang di tengah, hapus untuk warna dan cahaya sama temukan tepi juga, lalu kalian tempelin di foto selanjutnya, klik yang atas, lalu kalian balik untuk foto yang atas, masuk di blending dan opacity, yang awal biarin jadi 100 dan yang di akhir 0. Kalian tempel di bawahnya, lalu kalian masuk di upin, kalian hapus keyframe yang di tengah, hapus efek yang warna cerah sama temukan tepi, tempel di selanjutnya sama kayak tadi yang atas. Di sini kalian masuk di blending dan opacity, awal 100% dan yang di akhir kalian ubah jadi 0%. Lalu kalian tempel efeknya. Untuk yang atas biarin, nggak usah kita ubah apa-apa. Lalu kalian tempelin di bawah, kalian tempel efek. Untuk yang upin, hapus keyframe yang di tengah sama efek yang temukan tepi sama warna cerah. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa masuk di foto di detik 05.05. Kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian cari efek yang upin atau tilas di distorsi uap. Lalu kalian aktifin mirrornya dan kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di blur, kalian bisa cari efek yang belum gerak dan kalian klik yang pengaturan standar, klik tambahkan efek lagi, kalian cari efek yang ombang-ambing di move atau transform. Nah, buat sudutnya di sini kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 90,0 derajat, 90,0 derajat. Lalu kalian kasih keyframe juga di akhir, ubah jadi min 90,0 derajat atau kebalikannya. Nah, setelah itu kalian masuk di frekuensi, ubah jadi 1,00 Hz. Lalu kalian masuk di magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan buat yang di awal kalian ubah jadi 50. Selanjutnya kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, kalian tambahin efek yang ayun atau swing di move atau transform. Nah, buat sudutnya buat frekuensinya di sini kalian atur jadi 1,10 atau 1,10 Hz. Lalu untuk sudut 1 kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi min 3,0 derajat. Dan untuk yang di akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat. Nah, selanjutnya kalau udah kalian masuk di sudut yang kedua, kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 3,0 derajat atau kalian ubah jadi sebaliknya untuk dari sudut 1. Lalu yang di akhir sama kayak yang sudut 1, kalian ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang paparan atau exposure gamma dan kalian klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00, lalu kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 1,00 atau sesuaiin aja sama foto kalian, dan kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva 3 fullin ke atas. Nah, selanjutnya kalian bisa kembali dan kalian salin efek, lalu kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya. Nah, ini khusus untuk foto yang kedua sama foto yang keempat, karena foto yang ketiga efeknya sendiri.
Nah, kalau dari sini kita masuk di foto yang ketiga di detik 7.11, kalian klik tambahkan efek dan kalian tambahin efek yang upin di distorsi uap. Lalu kalian klik yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali. Lalu kalian klik tambahkan efek, kalian cari efek yang ombak-ambing di move atau transform. Lalu buat sudutnya di sini kalian bisa atur jadi min 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di frekuensi dan kalian ubah jadi 0,67 Hz. Lalu kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 118. Selanjutnya kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Lalu untuk exposure-nya kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00 dan yang di awal kalian ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian klik huruf A3 dan kalian naikin setengah aja. Kalau udah di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian salin efek. Lalu kalian tempelin di foto-foto yang belum ada efeknya di foto bagian ketiga. Karena kan foto lainnya udah ada efeknya. Kalau dari sini kalian masuk di foto detik 06.09, kalian klik efek, klik tambahkan efek dan kalian masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang lengkungan gelombang. Nah, buat tahapnya kalian bisa kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,00 dan bagian di akhir kalian ubah jadi 1,00. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian klik huruf A2. Selanjutnya untuk sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 45,0 derajat. Lalu di jaraknya kalian ubah jadi 12,0. Selanjutnya kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,0 dan bagian di akhir kalian ubah jadi 5,0. Nah, kalau udah di sini kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa klik kurva yang kedua. Lalu kalian kembali dan kalian salin efek. Lalu kalian bisa tempelin di foto detik 08.16. Lalu kalian juga bisa tempelin di foto udah itu aja. Kalian masuk di awal video dan kalian klik tanda plus, klik yang kotak, lebarin satu layar. Lalu kalian klik efek dan kalian klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari yang salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang pertajam, yang gambar bunga itu atau serpent, klik yang pengaturan standar. Lalu untuk kekuatannya kalian ubah jadi 0,26. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang ganti warna, yang warna bunga biru sama merah itu. Nah, buat ganti warna kalian ubah jadi hijau dan warna baru kalian ubah jadi abu-abu. Nah, untuk filternya kalian ubah jadi 53% dan kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan teks exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Nah, lalu buat gamanya di sini kalian ubah jadi 0,630. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di matte or max or key, kalian cari yang vignette atau skema, klik yang pengaturan standar. Lalu untuk ukurannya kalian bisa ubah jadi 121,8% atau 121,8%. Untuk rotasi sendiri kalian ubah jadi 48%. Lalu di feathernya kalian ubah jadi 1,000. Lalu kalian gandakan satu layar, klik yang atas, hapus yang ganti warna sama skema, masuk di paparan gamma. Untuk gamanya kalian ubah jadi 0,070. Lalu offsetnya kalian ubah jadi 0,15. Selanjutnya kalian klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang warna cerah, kalian klik yang pengaturan standar. Lalu untuk garisnya ini kalian arahin ke tengah-tengah warna biru. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur dan kalian cari yang Gaussian blur yang lancip itu, klik yang pengaturan standar. Nah, buat kekuatannya kalian ubah jadi 0,555. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di lainnya, kalian cari yang pemantauan ulang channel RGB. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, buat yang R biarin, yang G ubah jadi 0, yang B ubah jadi G, yang A biarin. Kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang pergeseran W. Nah, lalu di sini kalian kembali masuk di blending dan opacity, klik yang cerahkan, klik yang linear dot G.
Kalau udah kalian langsung pajangin aja, persegi pajangnya sampai selesai. Kalian bisa cek-cek dulu. Kalau udah kalian langsung aja bisa ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai. Langsung aja kita cek hasilnya. Jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.